Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan tata cara berwudu. Tentunya insya Allah yang akan sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berwudu adalah bersuci dengan mencuci dan membasuh anggota tubuh tertentu diiringi dengan niat. Wudu ini merupakan cara bersuci untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang disebabkan karena kita tidur atau buang air kecil dan buang air besar, atau juga dikarenakan kita kentut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatan dari wudu ini ada di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata cara berwudu secara global di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Jikalau kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku, dan kemudian basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil pensyariatan dari berwudu. Adapun wudu ini merupakan syarat dari sahnya salat. Tidaklah salat seorang hamba sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau dia sedang berhadas kecuali dia telah berwudu. Dan juga sabda Rasulullah sallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang kecuali jikalau dia telah berwudu. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tata cara berwudu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang datang kepada kita menjelaskan terkait dengan tata cara berwudu secara terperinci. Ada hadis Utsman bin Affan, ada hadis Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, kita akan jelaskan tata cara berwudu. Yang pertama adalah niat. Wajib bagi kita sebelum berwudu untuk menghadirkan niat bahwasanya kita akan berwudu. Kita akan berwudu, dan niat itu kita detikkan dalam hati kita tanpa kita ucapkan dengan lisan kita. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga para tabi'in. Jadi ketika mereka berniat, mereka mendetikkan itu dalam hati mereka tanpa melafadzkan niat itu. Dalil dari niat ini adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa amalan itu sesuai dengan niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia niatkan. Ini yang pertama. Adapun hal yang kedua adalah membaca bismillah. Jadi sebelum kita berwudu, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan bismillah. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, bahwa tidak sah wudu seseorang itu kecuali dia mengucapkan bismillah. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara yang kedua, hal yang kedua adalah sebelum berwudu, maka kita dianjurkan untuk mencuci kedua belah telapak tangan kita 3 kali. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan dalam hadisnya, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Humran maula Utsman, bahwa Utsman bin Affan ketika berwudu, ya, faghasala kaffaihi thalathan, dia mencuci telapak tangannya 3 kali. Ini kata
kata Humran. Ini menjelaskan terkait dengan tata cara wudhu Rasulullah SAW yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Setelah mencuci tangan 3 kali, maka kemudian kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu famat madha wastanshaqa, bahwasannya Rasulullah SAW ketika berwudu beliau berkumur-kumur dan juga menghirupkan air ke hidungnya, baru kemudian mengeluarkannya lagi. Jadi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini dilakukan dengan dianjurkan untuk dilakukan dengan 1 telapak tangan saja, sebagaimana datang hadis dari Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid, beliau mencontohkan tata cara wudhu Rasulullah. Di antara yang dicontohkan adalah bahwa Rasulullah SAW tamat madha wastansaqa min kaffin wahidah, bahwa Rasulullah bermadmadah atau berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidungnya dengan satu tangan. Ini kata beliau. Maka sangat dianjurkan ketika kita berkumur-kumur dan menghirup air ke atas ke hidung kita, digunakan dengan satu telapak tangan, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Hal yang ketiga atau hal yang selanjutnya adalah kita mencuci wajah kita. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum", maka cucilah muka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicuci adalah ya dari tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut sampai ke leher, ke tempat tumbuhnya jenggot, atau ke dagu bagian bawah. Dagu bagian bawah. Ini merupakan batasan dari wajah. Adapun lebar dari telinga yang satu, telinga kanan ke telinga yang kiri. Ini merupakan batasan dari wajah. Jadi ketika kita mencuci wajah kita harus mencakup seluruh yang kita sebutkan tadi. Ya, dari atas batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut, di bawah adalah bagian dagu. Adapun samping kanan adalah telinga kanan, samping kiri adalah telinga bagian kiri. Dan ini kita cuci sebanyak 3 kali juga. Setelah itu baru kemudian kita mencuci tangan kita sampai ke siku. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mencuci tangan kita 3 kali, ya, dimulai dari tangan kanan, dari ujung jari sini sampai masuk ke siku. Ini kita cuci secara bersih sebanyak 3 kali. Demikian juga dengan tangan kiri, kita cuci dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kepala. Ya, membasuh kepala. Beberapa hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa membasuh kepala ini 1 kali saja. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, 1 kali saja. Dan membasuh kepala ini diiringi dengan membasuh kedua telinga kita. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Zaid juga, bahwa ketika Rasulullah SAW membasuh kepala, beliau bada'a min muqaddami ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ini kata Abdullah bin Zaid ketika beliau mensifatkan tata cara wudu Rasulullah SAW, yaitu beliau memulai dari bagian depan dari kepala, kemudian mengusapkan sampai ke belakang sampai ke tekuk, dan memulai dan mengembalikan lagi ke tempat di mana dia memulai, baru kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga ini datang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, fa akhadha ma'an, kata beliau, fa akhadha ma'an fa ghassala bihi ra'sahu wa udunaihi, bahwa Rasulullah mengambil air dan kemudian beliau membasuh kepalanya dan juga membasuh telinganya. Ini kata Utsman terkait dengan tata cara wudu Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki, ya, kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali, dan kita cuci kaki ini sampai ke 2 mata kaki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka cucilah kaki itu sampai ke 2
kedua belah mata kaki. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini maka telah selesai tata cara kita berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.